Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai video kita kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk membantu channel kita ini. Pondok Pesantren Nurul Jalal Muara Tebo merupakan satu-satunya pondok pesantren yang terletak di jantung kota Muara Tebo. Sebagai salah satu pusat studi Islam, pondok pesantren ini telah melalui sejarah yang cukup panjang dan memberikan dampak positif bagi perkembangan nilai-nilai Islami di Kabupaten Tebo khususnya. Pondok pesantren ini telah mengalami beberapa fase dan sampai saat ini masih terus berkembang menuju pondok pesantren modern dan mandiri. Sesuai dengan titahnya, membentuk santri yang berakhlakul karimah, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika ditinjau dari sudut sejarah, Pondok Pesantren Nurul Jalal Muara Tebo telah melalui 3 fase kepemimpinan. Sejarah singkat kepemimpinan 3 fase Pondok Pesantren Nurul Jalal. 1. Masa Kiai Haji Zahrudin bin Utsman 1954 sampai dengan 1984. Sejarah awal Pondok Pesantren Nurul Jalal diawali oleh pendirinya Kiai Haji Zahrudin bin Utsman, seorang tokoh ulama yang karismatik, sangat berpengaruh di tengah-tengah umatnya. Beliau lahir pada tahun 1901 di Sungai Jawi-Jawi, Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Semasa kecil, beliau dihabiskan dengan belajar dan menuntut ilmu agama. Masa pendidikan Kiai Haji Zahrudin bin Utsman tahun 1907 atau usia beliau 7 tahun sampai dengan usia 14 tahun. Belajar mengaji di Tanjung Balai Asahan, berguru dengan Tuan Syekh Arsyad, seorang guru yang sangat disegani pada waktu itu, dan hafal Al-Quran. Tahun 1914 sampai dengan 1922, beliau mengajar mengaji di Kelantan, Malaysia, dengan guru Tuan Syekh Yusuf, atau nama yang lebih dikenali sehari-hari Tuk Awang Kenali. Mengajar dan belajar. Tahun 1922 sampai dengan 1923, usia beliau 23 tahun. Mengajar agama Islam di Istana Kerajaan Negeri Asahan yang dipimpin oleh Raja Sultan Sya'bun. Tahun 1923 sampai dengan 1926, beliau kembali belajar mendalami ilmu agama di Kelantan dengan guru Tuan Syekh Yusuf Tuk Awang Kenali, dibiayai oleh Kerajaan Negeri Asahan. Tahun 1926 sampai dengan 1927, beliau mengajar di Istana Negeri Kerajaan Maimun Sultan Delhi dan Istana Negeri Kerajaan Sultan Asahan di Sumatera Utara sekarang. Tahun 1927 sampai dengan 1929, beliau mengajar di Masjidil Haram, Makkatul Mukarrafah, negeri Mekah. Tahun 1929 sampai dengan 1931, beliau belajar di perguruan Islam Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tahun 1931, beliau belajar dan mengajar di Masjidil Haram untuk mendalami ilmu agama Islam 4 mazhab. Gurunya yang bernama Tuan Syekh Hasan Yamani. Tahun 1933 sampai dengan 1935, beliau mengajar agama Islam dengan berdakwah keliling dari kota ke Mekah di Sumatera Utara. Tahun 1935 sampai dengan 1939, beliau mengajar dan mendirikan madrasah Raudatul Autan yang beralamat di Warung Pedok, Pasar Minggu, Betawi, Jakarta.
dan mengajar mengaji berdakwah keliling di antaranya Menteng, Dalam, Kampung Melayu, Cakung dan Bekasi. Tahun 1939 sampai dengan 1941, beliau kembali mengajar ke daerah asalnya yaitu Tanjung Balai Asahan di Istana Kerajaan Sultan Asahan, Sumatera Utara. Tahun 1941 sampai dengan 1943, beliau kembali mengajar di Jakarta. Tahun 1943 sampai dengan 1954, beliau mengajar di Provinsi Jambi secara berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain. Mersam, Sungai Bengkal, Mangunjayo, Desa Tuo Sumai, Desa Teluk Singkawang, Desa Bengkal, Desa Betung Bedarah. Tahun 1954 sampai dengan 1984, beliau kembali ke desa Mangunjayo, Muara Tebo, dan mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Nurul Jalal. Perjuangan yang beliau lakukan demi tegaknya syiar Islam sangat dihormati dan disegani oleh murid dan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Salah satu petikan nasihat yang dibuatnya untuk anak dan muridnya dalam secari kertas yang sampai hari ini masih tersimpan rapi, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah: mengalami disayang guru, tidak makan gaji. Mengalami disayang orang, tidak masuk partai. Mengalami dihormati orang, tidak diurus panitia. Mengalami kesenangan dan kemewahan, tidak bisa cari uang. Mengalami dibenci orang, mengajar dengan perlu tanpa bayaran. Mengalami dihina orang, alhamdulillah tidak banting tulang. Al-Kisah menjelang wafat Kiai Haji Zahruddin Utsman, tanggal 26 Juni 1984 Masehi atau 26 Sya'ban 1404 Hijriah. 4 hari menjelang wafat, Kiai Haji Nur Ali didampingi Haji Kamal Ridwan dari Jakarta datang bersilaturahmi dengan kunjungan kehormatan. Pertemuan dua ulama berlangsung 3 hari di rumah kediaman Kiai Haji Zahruddin, didamping oleh menantunya Kiai Haji Muhammad Mansur Hamzah. Kiai Haji Nur Ali selain pernah belajar mengaji, sekaligus sahabat dekat Kiai Haji Zahruddin Utsman, tanggal 30 Juni 1984 Masehi atau 30 Sya'ban 1404 Hijriah. Kiai Haji Nur Ali mohon pamit akan berangkat ke kota Jambi, selanjutnya ke Jakarta. Pada saat itu, Kiai Haji Zahruddin Utsman mendadak demam. Keduanya berpelukan penuh keharuan. Kiai Haji Zahruddin Utsman malam Jumat pukul 00 WIB 1 Juni 1984 Masehi 1 Ramadan 1404 Hijriah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Zahruddin Utsman kembali ke rahmatullah. Berita duka ini menyebar di Provinsi Jambi. Kiai Haji Nur Ali seyok ianya pukul 09.00 WIB akan terbang ke Jakarta, namun beliau mengalihkan haluannya ke Muara Tebo. Kiai Haji Nur Ali bertindak sebagai imam sholat jenazah dan membaca talqin, serta pidato sambutan atas nama keluarga besar almarhum Kiai Haji Zahruddin Utsman.